warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Doa yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Singkapkan hati yang masih tertutup ya Allah. Lapangkan hati yang masih sempit. Sembuhkan hati yang penuh penyakit. Ya Allah, golongkan hati kami hati yang hakul yakin padamu. Hati yang tidak pernah lepas selalu mengingatmu. Jadikan hati yang tidak berharap selain berharap hanya darimu. Dan menjadi hati yang tidak gentar dan takut selain takut jauh darimu. Engkaulah pembulak balik hati ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu atas apa yang kami ketahui, dan kami mohon ampunanmu dari apa yang tidak kami ketahui. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah yang Maha melihat Al-Bashir menyaksikan pertemuan kita? Yakin? Tidak semua menjawab. Apakah Allah mendengarkan apapun yang terucap? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Adakah yang luput dari pengawasan Allah? Adakah yang tidak ada balasannya? Semua ada balasannya. Kebaikan ada balasannya. Keburukan ada balasannya. Jadi siapa yang paling mencelakakan diri kita? Siapa? Kita sendiri. Adakah keburukan yang datang dari Allah? Nah, tidak ada. Semua kebaikan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Mutlak semua kebaikan datang dari Allah apapun bentuknya, dan mutlak juga kalau ada keburukan yang menimpa kita pasti diundang oleh keburukan kita sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan Allah sehalus apapun. Walaupun ada kejadian yang tidak enak menurut kita, kalau kita berbaik sangka kepada Allah jadi enak nantinya. Walaupun ada kejadian yang menurut kita ini tidak sesuai keinginan kita, tapi kalau kita berbaik sangka kepada Allah langsung jadi enak. Dan kita tidak enak itu karena kita berburuk sangka kepada Allah. Kita tidak ridho kepada ketentuan Allah. Kita tidak syukur atas limpahan karunia Allah. Itu yang bikin gak enak. Kita tidak sabar ketika ujian memang harus kita jalani. Dan kita tidak mau ikhtiar di jalan Allah. Itu yang bikin tidak enak. Kalau kita mau berbaik sangka dan patuh kepada Allah, nanti Allah bikin enak. Kejadian apapun. Sehat, sakit, semuanya sama. Jadi manfaat kalau benar menyikapinya. Masih ingat kenapa orang tidak lulus ujian? Karena soal atau karena salah jawabannya?
Apakah soal ujian berbahaya? Tidak. Soal ujianlah yang mengangkat derajat seseorang. Tapi karena jawabannya salah, maka dia jadi tidak lulus. Jadi bukan ujiannya yang berbahaya, salah jawaban yang bahaya. Apakah ada persoalan hidup yang bahaya? Tidak jawab. Apakah ada persoalan hidup yang bahaya? Tidak. Yang bahaya adalah salah menyikapinya. Saya berhutang membahas 7 wasiat dari Rasulullah SAW untuk Abu Dzar Al-Ghifari. Saya berusaha siap tapi bukunya belum sampai. Ini tulisan Arabnya faktor U. Hadirin tahu faktor U? Umur, jadi ini nggak kebaca ini. Maklum sudah akik-akik ya. Ini sudah tahu kan? Ada 2 tidak usah disampaikan. Ada 2 hal yang sangat penting di Indonesia. Tahu? 1 begal, 2 akik ya. Rasulullah SAW pernah berwasiat, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dalam 7 hal. 1, bihubbil masakin. Jadi yang pertama, Rasulullah berwasiat cintai orang miskin dan dekatlah dengan mereka. Hadirin, orang miskin itu adalah orang yang dia punya penghasilan tapi tidak cukup. Beda dengan fakir yang tidak punya apa-apa. Dia punya gaji tapi tidak cukup. Dia jualan dan tidak milih orang jadi miskin begitu. Orang miskin tidak identik hina kalau dia menjaga izahnya. Kekayaan tidak identik mulia. Sahabat Rasul banyak yang soleh-soleh dan menjadi ahlu sufah. Tidak punya rumah, tinggal di masjid. Jadi soleh itu tidak identik punya rumah, punya kekayaan. Hadirnya yang miskin adalah ladang amal bagi kita. Kehadiran saudara kita yang miskin menjadi pelembut hati kita. Dan akan membuka gerbang pertolongan Allah yang besar kalau kita peduli kepada mereka. Kehadiran saudara kita yang miskin menjadi ladang kita bersyukur kalau kita diberi kelebihan. Benar? Jangan mengeksploitasi orang miskin. Saya tidak mengatakan ini sepenuhnya salah, tapi saya berat menyaksikan acara sumbangan untuk kaum duafa. Kepada duafa RT 1 silakan tampil ke panggung. Oh, kata-kata duafanya saja sudah menekan. Iya. Ditambah tampil ke panggung lebih menekan. Dan ternyata amplopnya hanya 5 ribuan isinya. Itu kezoliman. Sudahlah, dengan situasi miskin saja sudah tidak enak, betul? Jangan ditambah ketidakenakan yang lain. Hadirin, berikan perhatian. Kalau kita jajan, misalkan 100 ribu, kita harus tahu banyak orang yang menemukan 10 ribu saja luar biasa sulitnya. Mudah-mudahan membuat kita kalau mau jajan 100 ribu, kita harus tahu nih ada orang yang susah. Supir travel itu pergi ke sana 3 jam, balik lagi 3 jam, hanya 50 ribu, 6 jam itu. Kalau saudara mau jajan 100 ribu dan uangnya ada,
100.000 lagi sedekahkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi orang-orang yang mendustakan agama diantaranya adalah orang yang tidak peduli ke orang miskin, tidak mengajak orang memberi makan orang miskin. Hadirin, kalau kita gaul dengan duafa, kita akan membuat syukur. Makanan sedikit, kalau lihat yang lebih sedikit syukur. Dan syukur itulah yang disukai Allah. Dan rasa syukur kita, ayo bantu. Tidak akan berkurang harta kita dengan membantu. Pernah ada seorang ibu-ibu nabung, lalu pembantunya dioperasi. Si ibu majikan ini bersegera untuk membiayai. Kenapa ibu tabungannya dipakai membiayai pembantunya yang dioperasi? Pertama, saya bersyukur, bukan saya yang dioperasi ya. Dan saya tahu pembantu ini tidak punya biaya. Daripada nanti dipindahkan saya dioperasi, saya bayar, udah mending bayar saja. Karena pasti adanya di rumah saya menjadi ladang amal bagi saya. Pembantu itu adalah pertolongan Allah untuk kita yang punya pembantu. Maka jangan diremehkan. Sebaiknya dihormati, dimuliakan karena penghasilannya tidak banyak. Betul? Lihat orang miskin, lihat ladang amal, ladang syukur, ladang doa. Kalau kita tidak bisa nolong dengan uang, minimal agendakan dalam sholat kita dengan doa. Kalau mau memberi, beri kepada orang miskin, jaga perasaannya. Jangan sampai seperti yang menekan dan mempermalukannya. Dan jangan suka disebut-sebut kebaikan kita. Saya kira kita tidak mau juga dalam keadaan serba kesulitan, benar? Sebetulnya orang mau minta saja udah tertekan, kecuali yang memang profesinya minta-minta. Itu bukan miskin, pembohong ya. Di sini ada jam 3:30, satu kolbak yang isinya dropping para peminta-minta dengan seragamnya. Itu bagi saya bukan peminta-minta, penipu ya, karena dia membohongi dengan profesi meminta-minta. Hadirin, Rasulullah pun mengingatkan barang siapa yang meringankan kesulitan orang di dunia, seorang mukmin, Allah akan meringankan kesulitan kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong orang yang senang menolong orang lain. Jadi sebetulnya orang yang susah itu adalah pembuka pertolongan Allah untuk kita. Jangan dilihat sebagai beban, tapi dilihat sebagai pembuka karunia Allah. Jadi kayak ada gerbang gitu. Tidak semua kita bisa menolong orang dengan finansial, tapi minimal dengan perhatian dan doa. 2. Yang kedua, Rasulullah menganjurkan wasiat kepada Abu Dzar, melihatlah kepada orang yang lembah dalam dunia, lebih rendah dari kita dalam duniawi dan penghidupan ini. Jangan suka lihat ke atas. Jadi punya handphone, jadi jadul gara-gara lihat handphone baru ya. Padahal itu juga belum lunas. Punya motor tahun 2010, silakan lihat motor baru. Sudah tua motor saya. Bandingkan dengan motor tahun 90, pasti keren motor kita. Ilmu membandingkan itu adalah ilmu penting, hadirin. Saya berdampingan dengan Pak SBY, kerasa kecilnya. Karena beliau gede badannya.
Tapi berdampingan dengan Pak Yusuf Kala, ya lah, lumayan rada ngimbang hadirin. Ayolah, dunia ini Allah yang membagikan sesuka Allah. Bekal ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Kalau kita gaul dengan yang kaya-kaya terus, bawaannya kita jadi miskin terus. Dan maaf ya, bawaannya kita jadi pengen seperti itu. Jadi kufur nikmat. Ayolah lihat dunia mah ke bawah aja. Bagus ada sebuah sekolah yang kalau liburan dharma wisatanya ke perumahan sederhana yang kumuh. Sehingga rumahnya jadi besar. Bagus juga kita kunjung Anjang sono ke penjara ya. Nginep di sana semalam 2 malam. Serius hadirin. Kalau saya mau nyarankan ya ke Presiden Mas Jokowi itu sebelum jadi menteri harusnya para menteri itu dianjurkan nginep dulu di penjara semalam aja. Supaya ngerasakan seperti apa kalau nanti dia di penjara, betul? Udah gitu diajak ke kuburan. Masuk aja ke dalam liang lahat para menteri. Semalam aja di sana. Supaya tahu bahwa dia bekal di penjara kalau buruk dan bekal mati dan tidak bekal apa-apa. Cuma saya bukan presiden. Dan saya tidak minat jadi presiden. Karena tidak akan ada yang milih ya. Hadirin, gaul dengan artis yang keren-keren, dah kita pasti paling jelek ya kan? Benar? Gaul dengan tentara yang tinggi besar, kita paling komeng, betul tidak? Bukan tidak boleh gaul dengan mereka ya, tapi bergaulah yang bisa menghidupkan hati. Dulu saya sempat salah gaul. Zaman dulu lah ya, mungkin saudara tahu, zaman selebritis. Dulu banyak pejabat, banyak artis, orang-orang kaya, buat datangan ke sini. Sehingga kehidupannya juga dulu sempat salah. Dulu kalau mau ceramah tuh pakai standarnya standar pejabat. Di depan mobil polisi. Ada mobil pengiwil, ya kalau itu pengawal tuh untuk orang besar, kalau orang kecilnya pengiwil lah. Di belakang ambulans, protap begini. Padahal ya cuman seorang penceramah, harusnya biasa aja ya. Tapi karena salah gaul, salah prosedur. Tidak sepenuhnya salah, tetapi Rasulullah kan tidak gitu-gitu amat ya. Hati-hati, salah gaul masalah. Jadi gaul bagusnya dengan siapa? Kan pergaulan itu seperti minyak wangi. Gaul dengan penjual minyak wangi ikut harum. Gaul dengan pandai besi bau bakaran. Saudara kumpul dengan yang jarang sholat, walau saudara sholat 3 kali pasti dianggap ustadz. Ya. Karena teman-temannya nggak ada yang sholat. Walaupun hafalnya doa hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, kumpul dengan yang nggak bisa doa sama sekali, Al-Mukarram silahkan. Saran saya sih mending ketahuan bodoh aja kita daripada merasa pinter. Ketemu dengan orang-orang yang soleh, ahli tahajud, kita ke bawah tahajud. Kumpul dengan orang yang hafal Quran, kita ke bawah hafal. Kumpul dengan orang-orang yang waro ya, tidak berani menggunakan yang haram, akan terjaga. Sebetulnya itulah pergaulan yang harus kita cari. Orang yang standar imannya lebih tinggi, yang akhlaknya lebih bagus, yang hatinya lebih bersih, nanti ke bawah. Asli hadirin. Ya saya bersyukur punya guru yang akhlaknya bagus, menurut saya begitu. Hatinya baik sehingga mengenangnya aja udah energi sendiri tuh.
kok bisa setulus ini, pengen seperti beliau, ya. Tapi kalau gaul dengan yang mobilnya bagus, jadi pengen, aduh repot. Pengen dunia tuh nggak bikin tenang. Pengen akhirat yang bikin tenang. Betul? Yang ketiga, saudara mungkin dengar suara saya agak low bed ya. Memang sedang low bed ini. Yang ketiga adalah, tentang persahabatan ini ya, bergaul ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat sahabat saya Haji Deden Mikdad. Beliau pembina Yayasan Darut Tauhid ini. Beliau adalah orang pertama yang bersama saya mendampingi berguru. Dulu waktu beliau masih kuliah, selisih 2 tahun umurnya. Saya sudah selesai. Dengan beliaulah berguru ke Kiai Haji Junaidi di Garut. Itu kakek beliau. Berangkat dari sini. Ngajinya di tengah kolam. Di tengah kolam ada masjid maksudnya. Ya. Ngaji di sana. Lalu direkomendasi ngaji pesantren ke Miftahul Huda di Manonjaya. Lewat beliau. Berangkat ke sana. Enak punya kawan karib. Sampai diwasiatkan oleh kakeknya, Den, jangan jauh dari Agim. Beliau tidak mau kerja di mana-mana, di Darut Tauhid, bangun pesantren. Dan kemarin seusai olahraga, hari Selasa, beliau dijemput oleh malaikat maut, pulang. Tidak diduga. Padahal beberapa hari sebelumnya masih berlatih memanah sama-sama di Eko Pesantren. Begitulah ajal. Saya bersyukur punya teman baik seperti beliau. Doakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, yang dianjurkan oleh Rasul kepada Abu Dzar adalah menyambungkan silaturahim. Hadirin, kita tahu sendiri ya bahwa nyambungnya hati itu lebih berharga. Dan hati itu nggak bisa disentuh kecuali oleh hati lagi. Jadi orang yang sering bersilaturahim itu benar, silaturahim memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Tapi kita bekal dahsyat sekali, dan rezeki itu tidak identik uang, ya. Tapi silaturahimnya benar-benar niatnya nyambungkan silaturahim. Seperti dagang. Dagang itu sebetulnya bukan masalah untung uang. Dagang tuh yang paling penting silaturahim. Walaupun nggak jadi uang, tapi kalau jadi nyambung kasih sayang bisa jadi besan itu, ya. Atau mertua. Jadi terlalu rendah interaksi, ketemu orang hanya untuk duniawi itu terlalu rendah, betul? Nah, kita seperti sekarang itu silaturahim. Tidak hanya niat cari ilmu, tidak hanya niat itikaf, tidak hanya niat ibadah di masjid, tapi kita niat silaturahim. Nih, saya mau nanya, ini duduk udah dari jam berapa? Dari maghrib kan ya? Coba, udah salaman belum dengan yang sebelahnya? Ini udah kenal belum? Jawab, tuh kan. Kita mah ngahenen weh. Bayangkan kita duduk gini sebelahan dari tadi. Cik atuh hadirin. Kenalan, udah kenal belum? Ya betul. Harus ada yang belum kenal, yang mana? Nah, ayo kenal. Ayo kenalan dulu ah. Semua kenalan. Ayo lihat kiri kanan. Tuh dari tadi teh. Aduh Gusti, masa salaman harus disuruh oleh saya. Ayo atuh hadirin. Ya mau ngapain dari tadi ngejentul juga gitu ada. Kan enak kalau udah salaman, betul tidak? Kalau dia bawa permen pasti nawarin.
Udah silaturahim kita mah pakai 5S saja ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Amalkan ini ya. Itu punya bibir, jangan suka nganggur nggak jelas kayak gitu. Senyum. Orang mah bertemu dengan Rasulullah teh senyum hadirin. Rasul mah tidak ketahuan senyum. Marahnya juga cuman merah aja wajahnya. Tidak pernah kata-katanya buruk. Ayo atuh. Kenapa? Kenapa kita pelit untuk senyum? Senyum sebetulnya bukan masalah bibir ya. Ini saya sudah sering simulasikan ini. Coba saya lagi senyum enggak sekarang ha? Senyum tidak? Yang benar saudara tahu dari mana ha? Tuh kan. Bagaimana sekarang? Apakah saya sedang senyum? Tuh kerasa ya. Angkat telepon teh senyum atau walaupun dia enggak lihat. Assalamualaikum, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Coba. Assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu ha? Silaturahim teh diawali dengan senyum. Yang kedua ufsus salam. Ayo tebarkan salam. Hadirin jangan pelit. Indonesia itu hampir 90% umat Islam. Kepada yang dikenal, yang tidak dikenal, tebarkan salam. Salam tuh beda ya. Salam Islam tuh beda dengan salam apapun di dunia ini. Coba, selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Pagi kita mah udah selamat pagi, jebrud ketabrak beca, ya enggak didoain. Beda dengan salam. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Maaf kalau saudara lihat tadi saya mengucapkan salam, kenapa rada merem-merem ya? Itu teh lagi ngedoa ke Allah. Ya Allah berikan keselamatan bagi semua jamaah ini. Warahmatullah, ya Allah curahkan rahmat kasih sayangmu kepada semua ini. Wabarakatuh, berkahi ya Allah jamaah ini. Jadi maaf saya kalau mengucapkan salam rada merem-merem teh doa. Datang Assalamualaikum, masa kurang enak ya. Selamatkan bagimu kan kurang ngobrol. Ya tidak usah saudara meremelek sepanjang waktu. Dari kesantunan ya, bawa tisu banyak. Yang tawaf tuh kasih tisu cuma-cuma karena kan keringetan, camp. Ada yang bawa air zam-zam, bawa sengaja 4 gelas, 5 gelas, yang minum ambil lagi. Ada yang duduk di sekitar air zam-zam, pencet, bagikan. Ada yang bagian, ini jamaah bukan petugas ya. Ada kan di sana kalau mau masuk ke masjid itu ada gulungan plastik untuk sendal. Beliau robek. Jadi orang tuh. Dan tidak ada yang benci, semuanya senang. Ada juga yang bawa minyak wangi. Oles-oles jadi harum orang tuh. Senang dengarnya? Dengarnya aja senang. Apalagi kebagian minyak wanginya ya kan? Lebih senang. Tapi yang paling senang kalau kita yang bisa melakukannya dengan ikhlas. Hidup mah senang mah hanya identik dengan kebaikan. Dengarnya aja senang. Orang baik ke kita, kita lebih senang. Apalagi kita yang baik ke orang. Ikhlas syaratnya ya. Kalau kita berbuat baik ingin dianggap baik, nggak enak. Kalau kita berbuat baik agar orang juga berbuat baik ke kita, itu nggak enak. Karena itu tidak ikhlas. Kalau kita berbuat baik agar dia berhenti kebaikannya kejelekannya ke kita, itu juga nggak enak. Gusti bere, anggar pelit, nah itu nggak enak ya kan. Harus ikhlas. Nah silaturahim itu 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Sing sopan kalau nanya teh, loon, kemana? Nggak enak. Pilih nama yang paling. Itu bisa rusak silaturahim tuh karena panggilan, ya. Nunjuk juga aja, coba ini bisa menyambungkan silaturahim kades ya. Kade. Ini bisa nyambung silaturahim enggak? Jawab. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Telunjuk atau jempol? Tahu dari mana saudara? Emang pernah ngemut jempol saya?
Bandingkan dengan ini, tangan terbuka. Mana yang lebih enak? Tangan terbuka. Saudara tahu kenapa ini ada rasanya? Karena yang mengeluarkan jari ini hati. Ketika kita merasa lebih dari orang lain dan yang lain lebih rendah dari kita, kita akan mengeluarkan telunjuk. Jadi telunjuk ini hati yang menggerakkan. Sombong di sini keluar telunjuk. Itu pasti merendahkan. Kenapa enggak enak? Karena tidak ada seorang pun yang mau direndahkan. Jadi enggak enak. Kenapa jempol lebih enak? Karena jempol itu keluar untuk menghargai. Mangga, apalagi itu Pantona, silakan akhwat di sana. Dan setiap orang senang dihargai. Jadi enak. Ya. Kenapa ini lebih enak? Tahu jawabannya? Karena inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Sudah puncaknya. Coba lihat polisi ketika nyuruh ke pinggir. Segini yang ke pinggirnya enggak. Tapi ketika polisi silakan ke pinggir. Aduh, ngagaleo ada. Raos nyisin lagi. Benar? Gerakan tubuh ini bisa merusak silaturahim. Nomor berapa hadirin? Duh, saya mohon maaf ya, saya tidak bisa bacakan ini dalil aslinya karena tidak terbaca. Yang keempat adalah memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Uksira min la haula wala quwata illa billah. Jadi la haula wala quwata illa billah ini adalah salah satu perbendaharaan surga. Jadi memang enak la haula wala quwata illa billah dalam segala keadaan. Apa artinya? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Dan itu bukan cuman kita yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan, semuanya. Jadi kalau latihan panahan, maaf ya, lagi musim olahraga sunnah. Benang ya. Jangan gitu. Singkena, enggak boleh. Mendingan la haula wala quwata illa bismillah. Cepot. Alhamdulillah. Kalau nggak kena, aduh sialan. Jangan. Kalaupun nggak kena, mungkin niatnya nggak lurus, mungkin ada ujubnya, ya astagfirullah. Jadi selama memanah tuh zikir. Kalau masuk, ya berarti Allah yang menghendaki, betul? Wah hebat, kena terus, ya alhamdulillah. Itu mati Allah sadain abdi matu doa, jangan begitu. Biasa aja ya. Kalau mau tawadu yang normal, ya. Jangan merendah diri untuk mengangkat diri kan. Enggak, semuanya dari Allah. Saya enggak berdaya apapun. Allahu Akbar ya. Berlebih. Allah tahu itu acting ya. Dalam segala hal hadirin, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya. Makanya orang yang mau pergi ke mana aja keluar dari rumah, jangan lupa doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Hudita wa kufita wa wukita. Itu orang yang baca doa itu akan diberi petunjuk oleh Allah, akan dicukupi dan akan dilindungi, dipelihara. Oleh karena itu, orang-orang yang terus membaca la haula wala quwwata illa billah adalah orang yang bertauhid. Juga orang mau mengancam kita, maaf ulangi ya. Ini semua yang hadir mau ngasih kepada saya sebutir akik saja ya. Nah akik deh hadirin. Sebutir beras saja, sebutir nasi. Tapi Allah tidak menghendaki, sampai tidak? Yang benar. Benar? Jadi orang udah janji macam-macam, kalau Allah menghendaki jadi tidak? Kalau janji akan menikahimu akhwat, tapi Allah tidak menghendaki, jadi tidak?
Tidak ada yang kejadian kalau Allah nggak izinkan. Sebaliknya diancam. Nih semua yang hadir di sini mau mencelakakan saya, ya. Tapi Allah tidak menghendaki celaka. Celaka nggak? Jawab. Tes aja deh. Lempar sok pakai apa? Jaket, tas, handphone, kopiah, batu. Sok bebas, ya. Nggak akan dibalas, sok. Ayo. Tuh kan Allah nggak menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak berarti dilempar lalu secara ajaib belok. Enggak, sunatullah mah tetap ada, ya. Tinggal dibalikan aja hati saudara semua, nggak ada yang mau lempar. Nggak kejadian, betul? Makanya nggak usah lebay jadi orang. Tidak usah berusaha orang suka ke kita, nggak bisa. Berusaha aja agar Allah suka ke kita. Lelaki, kalau belum menikah nggak usah lebay, ya. Nggak usah banyak rayu-rayu gombal. Allah tahu ini gombal. Dibuat aja si calonnya tuh enek, udah enek aja hadirin. Betulan, lempeng-lempeng aja hidup mah. Kalau mau ngasih sesuatu, kenapa ini ngasih bunga Kang dari mana? Itu tadi di jalan ada bekasan ya. Tidak usah engkau lah mawar deh. Sudah ngepek, nggak ngepek hadirin. Dan Allah yang maha menentukan, ya. Jadi tidak perlu nih kayak jadi mubalik gitu. Nggak perlu ingin dikagumin jamaah tuh nggak perlu sama sekali. Nggak perlu kita berbuat supaya orang terpesona, kagum. Nggak perlu. Perlu kita mah cuma satu, Allah ridho aja. Cukup. Siapa itu? Oh, ada yang mau masuk Islam. Baru datang. Mungkin sedang diajak berbincang. Jadi, apakah ada karunia yang bisa datang tanpa izin Allah? Tidak bisa. Naik pangkat bisa enggak tanpa izin Allah? Tidak bisa. Makanya kalau musim mutasi itu nggak usah stres, tinggal istiqoroh aja. Ya Allah kalau baik jadikan, kalau enggak usah gitu. Ini akan diundang ke Amerika dakwah udah berkali-kali ya, nggak jadi aja. Nggak tahu gimana, rada kurang semangat. Bulan Maret harusnya berangkat ganti oleh Ustadz Yusman. Bulan Mei ini nggak ada alasan lagi. Sekarang itu Mei ya. Kemarin harus datang ke kedutaan Amerika. Katanya nggak gampang. Tapi dah saya mah terserah Allah. Kalau baik berangkat, enggak. Bukan kemuliaan pergi ke Amerika mah. Ya, kemuliaan mah kalau kita dicintai Allah titik. Dapat visanya ya. Berarti harus berangkat. Hari Sabtu besok ke Hongkong terus ke Amerika Serikat. Pertama kali saya ke Amerika. Dulu George W. Bush undang AA untuk ketemuan, tapi saya enggak ketemu waktu itu. Malah rambek tuh. Sudah diundang oleh presiden kami enggak mau datang. Ya udah saya mau umroh atau Aceh gimana ya enggak? Lebih penting umroh. Terus datang duta besarnya, we are very disappointed. Saya nggak ngerti itu teh artinya apa disappointed. Yes. Sugan teh poin-poin teh petunjuk gitu ya, ternyata kecewa. Jadi ada kalanya untung juga nggak ngerti teh hadirin ya. Nah hadirin sekalian doakan ya, semoga jadi manfaat. Jadi malam Jumat yang akan datang, nggak di sini. Boleh jadi Allah akan memberikan ilmu yang lebih baik, lebih berkualitas. Dan saya juga tidak tahu umur saya di mana nanti jemputnya.
Mudah-mudahan bisa pulang lagi dalam keadaan lebih baik imannya dan amalnya. Tapi kalau kalau punya rencana lain dan udahan gitu hidupnya, maka ini pertemuan terakhir kita. Tetap makmurkan masjid ini, karena boleh jadi nanti yang mengganti jauh lebih dekat dengan Allah, ya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya. Selanjutnya, yang keberapa? Jadi jangan bersandar ke makhluk, ya. Walaupun orang ngomong apa, janji apa, kalau Allah nggak kejadian nggak. Boleh saya cerita satu hal yang hari Selasa, hari Rabu kemarin. Hari apa sekarang tuh? Kamis, Selasa. Ada 2 kejadian penting. Seninnya Ustadz Deden Mikdad wafat. Boleh saya cerita ini sebagai pelajaran penting? Saya sedang agak galau semenjak berusaha mensosialisasikan olahraga sunnah ini. Memanah, berkuda, dan rencananya berenang. Karena ingin sekali aktivitas olahraga itu efektif jadi amal soleh dan jadi dakwah. Yang jadi masalah adalah jadi banyak kepikiran, ya, terutama kuda. Hampir tiap ceramah ada aja kuda tuh disebut. Saya udah mulai nggak enak ini. Saya jangan-jangan udah berlebihan nih mikir kuda ini, ya. Mau tidur ingat kuda, bangun tidur kuda lagi. Apalagi kuda sekarang banyak. Sudah kalau tidak salah mendekati 9 atau berapa. Sebentar lagi ada kiriman lagi kuda 4. Terus meser kuda ada itu, ya. Mulai dari kuda sedang, kuda yang untuk pokoknya sebanyak mungkin lapisan masyarakat bisa latihan berkuda. Yang nggak sanggup bayar, nggak usah bayar. Yang sanggup bayar, infak sukarela. Yang mau berlatih profesional dan banyak duitnya, bayar nanti pelatihnya. Pokoknya mah olahraga ini jangan dianggap olahraga elit. Itu niatnya sih. Ada kuda. Kuda favorit saya yang paling bagus namanya Zulfikar. Maaf yang namanya mirip, ya. Lagi naik kuda kan ngobrol tuh, Zul, tiba-tiba santri, ya. Ternyata santri namanya sama. Ada As-Saqab namanya. As-Saqab ini adalah kuda Rasulullah yang pertama kali dibeli Rasulullah dan pertama kali bertempur pakai nama As-Saqab ini. Juga ketika Rasulullah berlomba berkuda menang dengan kuda As-Saqab ini. Rasulullah itu penunggang kuda. Dan Rasul suka sekali kepada kuda. Macam-macam kuda Rasul itu, ada Faras, ada Alizaz, ya. Ada 5 atau 7 lah, maaf kurang lebih kuda Rasulullah itu. Saya juga ada Duldul namanya. Duldul ini keledai Rasul, ya. Kalau Zulfikar pedangnya. Jadi kasih nama kuda itu semacam-macam. Ada Faris, Faris itu yang alim, putih. Ada Akmar, Akmar itu putih, cantik, kudanya putih, albino. Semacam-macam lah. Nah, mendengar berita nih, ada kuda yang tinggi juga, ini milik Kiai. Aduh, saya suka. Di sana di Jawa Timur. Dapat informasinya kudanya turunannya bagus, soleh, solehah mungkin ya. Maksudnya bagus, silsilahnya lah gitu. Terus kudanya juga baik, aduh suka. Dan tinggi seperti Zulfikar itu 155 ya, ini kuda yang besar. Dan kudanya jinak, makin suka. Apalagi ini yang punyanya Kiai, suka. Kontak, cocok lah. Pas beliau juga tahu mau dibeli oleh AA, waduh harga jadi, saya malu nawarnya ya, karena sesama yang diamanahi pesantren lah gitu, nggak pantas nawar ya. Akhirnya beliau memberikan harga yang sangat-sangat miring begitu ya.
Hari Rabu, Selasa kemarin berangkat dari pesantren, transit di Malang, akan dikirim ke sini. Aduh, itu mah dari malam Selasa, malam Senin udah rusak tahajudnya. Si eta we nu kabayang teh. Saya udah sampai doa juga ditambah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Gak mau ada yang mendominasi pikiran hati. Jangan sampai sholat menceng ke sana, yang harusnya belajar baca itu lagi, lihat, aduh saya merasa ini udah gawat nih, udah nggak bagus nih ibadah saya gara-gara kuda ya. Apalagi mau eta si kuda kasep teh ya. Udah kebayang ditungganginnya enak, tos lah, menyita pikiran dan waktu, dan nggak enak itu begitu tuh ya. Udah, aduh ini berantakan nih, ngaji saya berkurang. Apalagi mau kedatangan kuda favorit ini, paling bagus di antara kuda yang ada. Telepon dari Malang, kudanya sudah datang. Aduh, berbunga-bunga, macam-macam bunga ya. Tiba-tiba telepon putus. Ada apa nih? Coba telepon lagi, sebentar nyambung, tapi sebentar. Saya harus tugas dakwah. Selesai dakwah, gimana kudanya? Tahu ya disebutin. Nanti lagi ceritanya. Nanti aja kalau ceritakan mas. Tidak ada kejadian yang keluar dari takdir Allah. Ada sesuatu ya. Rupanya kuda itu pas turun dari truk, masih diikat sederhana pakai tambang, mau dipasangkan khusus ya, ikatan buat kuda, ditalikan dulu di sana. Datang kuda betina. Kan ini kuda jantan. Jantan tuh kalau lihat betina tuh beda. Tiba-tiba dia meronta-ronta, kan kuda besar. Lalu rupanya takdirnya makin terjerat, ditolong juga agak repot, terjerat, plek, mati hadirin. Ya Allah, terima kasih. Engkau sudah mengambil salah satu yang bakal mencuri hati ini. Saya tidak bisa ngebayangkan kalau kuda itu ada ya. Bisa jadi tuh malas dakwah karena lihat kuda ya. Saya merasa ini adalah pertolongan Allah. Yang saya kasihan sekarang bukan kudanya, ini sahabat saya yang bagian bawa kuda ya kan, pasti merasa bersalah. Tenang mas, semuanya ada ajalnya. Tapi ya sudahlah. Kan tahu sendiri dalilnya, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kalau sudah waktunya pasti mati, ada jalannya. Ya saya selama ini jual beli kuda nggak pernah kayak gini. Ya sekarang kan kayak gininya ya karena udah nggak apa-apa. Aduh saya ya kalau kuda mah udahlah, udah selesai. Potret mas, aduh saya lihat potretnya lagi berbaring ya, mengeluarkan darah. Ya udah sudah ini yang terbaik pasti. Yang sekarang kepikiran si emas itu tuh yang bagian di telepon sakit lagi, tuh mas jangan sakit ya. Udah nggak apa-apa. Nah begitulah kalau Allah tidak mengizinkan ya, mudah-mudahan tapi ini yang terbaik, karena Allah tidak pernah berbuat yang buruk. Yang buruk tuh kalau kita tidak ridho, kalau kita sibuk dengan keinginan kita. Saya syukur, alhamdulillah. Karena udah tahu berapa hari itu pikiran saya terganggu, sholat terganggu gara-gara beliau ini. Terima kasih hadirin. La as'alan nas syai'a. Ini yang la as'alan nas syai'a adalah yang ketujuh. Jangan meminta-minta kepada manusia. Jadi nasihat yang ketujuh dari Rasulullah kepada Abu Dzar adalah jangan ngarap-ngarap dari makhluk.
Saya juga diajarin guru saya gitu, jangan, jangan. Walaupun di hati ngarep-ngarep, jangan. Percuma, karena yang ngasih itu Allah. Sekarang kita ngarep-ngarep ke makhluk, oleh Allah dikasih, tapi lewat makhluk. Kita jadi kurang izahnya. Orang minta-minta tuh pasti izahnya berkurang, betul? Ini saya mohon maaf ya, misalkan di negara antah barantah, pakai seragam lengkap. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Di sini pistol, di sini borgol, di sini jengkol, misalkan begitu. Udah keren, gagah, prit, tongel. Jatuh tuh izahnya. Mau setinggi apapun pangkat, kalau udah minta-minta tuh udah jatuh. Makanya hadirin, jangan biasakan ngarep-ngarep kepada makhluk. Bentuk apapun, termasuk kalau nanti jadi suami, enggak usah ngarep-ngarep istri senyum gitu ya. Suruh senyum boleh, enggak usah ngarep-ngarep dibuka pintu, lebay ya enggak? Disediakan air. Jangan ngarep-ngarep dari makhluk. Kalau gaul dengan makhluk tuh, ngarep-ngarep orang dekat dengan Allah, bagus. Ngarep-ngarep orang jadi baik, bagus. Tapi ngarep-ngarep orang berbuat baik ke kita, itu nggak enak di hati kita. Kalau mau ngarep-ngarep kita yang baik ke orang. Kita yang ngasih, kita yang berterima kasih, kita yang berbuat. Tapi ngarep-ngarep orang berterima kasih ke kita, jangan. Itu bikin kotor hati kita. Nah, jadi gaul dengan orang tuh 3. 1, jangan ngarep-ngarep apa dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Yang kedua, ngarep-ngareplah makhluk ini jadi dekat dengan Allah, jadi mulia, jadi bagus akhlaknya, itu boleh. Bagus malah. Dan yang ketiga, ngarep-ngareplah kita yang manfaat buat orang lain. Cuman gitu aja gaul dengan orang. Allah lihat semua kebaikan. Dengerin hadirin, sekarang kita ngarep-ngarep ke makhluk. Allah nggak ngasih, datang nggak? Penderitaan terbesar itu adalah ngarap-ngarap sesuatu yang gak ada takdirnya. Pasti gak kejadian. Pengen jadi nikah dengan si Fulana. Padahal Fulana itu jodohnya sahabat karib saudara. Aduh itu. Sakitnya itu tembus sampai ke sini. Nah, itu gak ada lagunya yang itu. Ayo ngarep-ngarep diongkosin, ngarep-ngarep ditraktir, itu nggak akan membuat kita terhormat. Kalau nggak punya uang, ya udah nggak usah jajan. Gimana kalau ada orang berbuat baik ke kita, balas. Minimal dengan doa, tapi usahakan balas. Saudara, ini ada bukunya, 7 wasiat Rasul. Ada yang ingin gratis tidak buku itu? Ada yang ingin diberi gratis? Hati kecil mah ada itu hadirin. Hanya ceramahnya itu yang bikin terhalang ya. Santri juga mau gratis? Tidak. Kenapa? Kehormatan kita di mana? Kalaupun kita nggak punya uang, dapat buku, balas dengan yang lainnya. Ya. Ini lagi melihat pemandangan yang sangat indah tuh di Eko Pesantren tuh ya. Lihat para santri ngarit sore-sore tuh. Padahal mungkin bapaknya mah orang yang mampu. Udah ngarit masukin ke karung, pikul. Kenapa? Karena dia tidak boleh naik kuda sebelum ngasih makan dulu kuda. Dan kuda juga apa yang naik yang masih makan ngesepak. Hadirin, ini baik begitu. Ya, jadi selalu ada sesuatu yang dilakukan. Jangan mau jadi benalu, betul? Gimana saya lumpuh, kepaksa ngebebanin orang. Kerja terus dengan doa, ya kan? Bisa kita doa, ya Allah, tolonglah orang yang menolong saya. Begitulah hadirin sekalian. Udah, kalau kita mampu ya. Dan jangan biasakan seorang traktir yang lain. Enggak, patungan aja. Kita akan jajan sama-sama berapa hari. Keluar, nggak usah malu-malu ya. Namanya juga sama-sama nggak punya ya. Betul? Naik angkot, bayar. Kalau saudara kesini dibonceng terus, suatu saat
belikan bensin full tank sekali-kali. Jangan sampai nebeng terus, karena kita nebeng tuh ban jadi aus, rantai jadi mudah putus, jok jadi deplek, betul tidak? Busi, jelas macam-macam gara-gara kita nebeng. Full tank, waktu-waktu cuci itu motornya. Waktu-waktu lainnya nggak punya uang buat beli, Kang sini saya pijet ya, pijet yang punyanya. Pokoknya mah jangan pernah hutang budi. Itu guru saya ngewanti-wanti sekali, jangan ngarep-ngarep dikasih orang. Izah kita akan turun. Kita sanggup, nggak sanggup diem weh. Itu wasiat dari Rasulullah kepada Abu Zar, kepada kita semua. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri, nggak usah rewel ya. Kalau kita jaga kehormatan kita, ketemulah kalau Allah mau ngasih ada jalannya tanpa kita kehilangan kehormatan. Terima kasih hadirin. Sepertinya ada yang terlewat ya. Berani berkata benar meskipun pahit, itu nomor 5. Dan yang ke-6, tidak takut celaan, berdakwah di jalan Allah. Dengar ya, kalau dakwah itu udah pasti ada yang sebel, betul tidak? Nggak mungkin senang semua. Sunnatullahnya begitu. Rasulullah SAW itu sempurna akhlaknya, sempurna hatinya. Tetap ada yang sebel ya. Apalagi kita yang nyebelin asli, udah pasti hatinya. Tenang aja, dicela mah nggak bahaya. Yang berbahaya itu kita yang tercela. Dihina tuh nggak bahaya. Sok sekarang saudara ngehina saya, sok ngehina sepuasnya, dan nggak ngepek tuh hadirin. Kita luka itu karena kita merasa mulia. Karena kita tidak jujur melihat diri sendiri. Coba, acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali di ruangan ini. Cung. Ada yang ngacung? Yang dosanya sedikit. Ngacung ini siapa? Andi? Bukan ya, membetulkan kamera ya. Kaget atau sebut dosa sedikit berdiri begitu hadirin. Ternyata memperbaiki posisi. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Itu kan nggak ada. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh. Allah tahu kita siapa yang sebenarnya. Bandingkan dengan penghinaan orang ke kita. Jelek mana? Jelek penghinaan atau jelek kelakuan kita yang tidak diketahui orang? Jawab. Penghinaan orang ke kita mah cetek ya. Makanya lempeng-lempeng aja lah ya. Yang penting mah kita yang jangan menghina. Terima kasih sahabat sekalian. Silakan. Bisa bahasa Indonesia? Gimana bacanya? Kelas Jan Sakram. Maaf. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Sami-sami ya. Sami-sami. Sudah sami-sami abot ya. Baik, terima kasih. Boleh agak dekat sedikit, tidak apa-apa supaya teman-teman lain bisa tahu. Saya minta maaf ya, saya duduk di sini tidak apa-apa. Mau duduk di sini sama-sama saya? It's okay, ya. Namanya siapa, Pak? Nama? Aku nama Klaas. Klaas dari Rotterdam. Lahir di sana. Ya, from Rotterdam. Born? Ya, Rotterdam. Rotterdam, ya. Long time ago, ya. Almost looks like me, man. That's life. Oke, alhamdulillah. Thank you. Jadi mau syahadat sekarang. Sudah lama di Indonesia? Ya. 1 tahun. 1 tahun. Ya. Alhamdulillah. Ya. Why? Saya bahasanya sederhana. Maaf ya. Not personal choice. Alhamdulillah, God sent me. Ya, good.
Only one reason. Allah change every heart if you want to. Okay, hidayah only from Allah. So that's all ya. Nggak bisa apa-apa lagi kalau sudah begitu hadirin. Kalau Allah sudah mengubah itu udah puncaknya. Itu memang yang sebenarnya terjadi. Hidayah milik Allah. Terima kasih kelas. Kita hampir satu umur, kan? Almost same age. Almost same? Yes. How do you think? I'm older than you, 2 years. Yes, yes. You're 64? 51? I'm 53. So anyway, older than you forever. Yeah. Iya kan? Maaf ya, kelas ini suasananya gembira. We are very happy to see you here. Okay? I'm happy to be here. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, lahir di Belanda, besar di Belanda. Kalau Allah takdirkan sekarang syahadat di sini, datang ke sini. Takdir tidak ada yang meleset. Ya, mudah-mudahan ini membuat kita bersyukur karena kita diberi kesempatan sudah lebih lama menjadi Islam dan menjaga keislaman kita. Oke, siap? Are you ready? Just follow me, okay? Oh, just follow me, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Messenger of God, utusan. Messenger of God. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan saudara kami ini muslim yang soleh, akhlak mulia, jadikan suami yang soleh, ayah yang soleh, jadikan ahli dakwah yang soleh. Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Istiqomahkan sampai akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Class, you are my brother now. Alhamdulillah. Terima kasih. I want to give you. Okay. Okay, may I? Oh. Yeah. Terima kasih. Kalau mau ngasih apa yang harus disukai yang dikasihkan hadirin. Thank you, alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan sekalian. Tidak ada yang kebetulan, semua desain by Allah. Silakan bagi yang mau menyalami, ya. Orang yang baru berikrar syahadat adalah yang belum ditulis dosanya dan belum ditulis amalnya. Masih nol. Mudah-mudahan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Bagi rekan-rekan yang akan berwakaf, kita akan kumpulkan wakaf. Mudah-mudahan inilah yang mengalir terus pahalanya sampai kiamat nanti. Ya Allah, jadikan amal jariah ini mempertemukan kami di surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Wafatnya saudara kita Ustadz Deden Miknat seharusnya membuat kita pun lebih siap. Hari berganti hari, semakin dekat dengan kita berpisah. Satu dasar nafas kita adalah satu langkah menuju kubur kita. Akan datang satu saat hidup ini berakhir. Akan datang satu saat kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin masih lama, mungkin beberapa tahun lagi, atau mungkin beberapa bulan, atau mungkin ini pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa, bisa menghapus semua aib. Mudah-mudahan sisa umur ini bisa kita gunakan untuk memuliakan orang tua kita. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ini bisa membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan andai kata malaikat maut sudah datang menjemput kita, tubuh ini sudah bersih. Tidak ada hutang yang belum dibayar. Mudah-mudahan ketika nyawa kita diambil, Allah izinkan lisan ini menyebut namanya La ilaha illallah. Semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Andai tubuh ini sudah menjadi mayat, tidak ada lagi amal yang bisa kita perbuat. Tidak lagi bisa mencium tangan orang tua atau membawakan oleh-oleh kesukaannya. Tidak lagi bisa tahajud, sudah berakhir. Tidak lagi bisa datang ke majelis ilmu seperti ini. Andai tangan kita sudah kaku, tidak lagi bisa membelai anak, cucu, anak yatim. Andai kata sudah dimasukkan liang lahat tubuh kita, hanya tinggal amal-amal yang akan kita
tunggu. Tidak ada teman di kubur selain amal soleh kita. Bila kubur kita sudah penuh dengan tanah, satu persatu orang yang kita cintai pasti pulang ke rumahnya masing-masing. Demi Allah kita akan sendiri di liang lahat, di alam barzakh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Engkau lah yang maha tahu kapan hidup ini berakhir. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berikan kesempatan tobat sebelum ajal datang. Karuniakan kepada kami husnul khatimah, ya Allah. Kami berlindung dari su'ul khatimah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jua ampuni orang tua kami, ya Allah. Ibu, bapak. Muliakan sisa usianya, ya Karim. Jadikan husnul khatimah penghujung hayat. Lapangkan kubur orang tua kami, ya Allah. Ringankan hisab, jadikan ahli surgamu. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang bersungguh-sungguh menginginkan kami dekat denganmu. Balaslah kebaikan hamba-hambamu, ya Allah, yang berbuat baik. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha menatap, Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau berjanji mengabulkan doa. Betapapun kami hanya makhlukmu yang kotor, hina, berlumur dosa. Tapi bukankah pertemuan ini Engkau yang mengatur, ya Rabb? Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin, doalah masing-masing, hadirin. Allah pasti mendengarkan. Allah senang hambanya berdoa. Doa menjadi jalan berubahnya takdir. Allah yang merubah. Doalah hadirin. Siapa tahu malam ini Allah mengabulkan doa kita. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Karim. Doakan juga hadirin supaya bisa berkumpul dalam kebaikan. Amin ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Karim. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah, berikan nikmat iman bagi kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan keluarga sakinah, berikan pendamping yang lebih mencintaimu ya Allah di atas segalanya. Titipkan keturunan yang soleh. Jadikan keluarga kami keluarga hafizah ya Allah. Undang ke Baitullah ya Allah. Jadikan hajah mabrurah. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Selamatkan bangsa kami ini ya Allah. Selamatkan kaum muslimin muslimat. Lindungi yang teraniaya ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit.
cukupi yang kekurangan ya Allah. Ya Allah, teguhkan iman yang masih rapuh. Ya Allah, berkahi majlis ini, masjid ini, pesantren ini ya Allah. Barokahi lingkungan ini. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Ya Allah, kumpulkan kembali kami di tempat ini dalam kebaikan ya Allah. Lindungi dari bala wal musibah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin, semoga ada manfaatnya. Thank you my brother. Alhamdulillah. Tutup dengan doa ayat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak kajian Ma'rifatullah langsung dari Masjid